Halo. Guys. Jadi kita dari kelompok Kelompok kita mau ngapain? Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit soal kebudayaan dan karakter dari kita masing-masing nih. Sebelum masuk kenalan dulu kali ya. Halo semuanya, aku Alsi, aku dari Padang. Dari mana deh? Halo semuanya, aku Jordan, aku dari Medan. Mantap kali. Halo semua, aku Lunita dari Jogja, matur suwun, monggo dilanjut. Halo semua, aku Zanuba, aku dari Tegal, tapi aku nggak ngapa. Halo semua, gue Adli, gue dari Another Planet, aka Bekasi. Other planet, jauh ya, jauh. Tiap ngampus berarti dia harus ini tuh. Belum pergi ya, belum pergi. FP 70 kilo. Jauh banget. Bukannya dia waktu itu pernah bilang kalau dia Betawi. Oh iya, kamu asli mana sih? Sebenarnya Betawi itu nggak kurang tepat lah, karena gue itu orang Bekasi asli dan emang nggak ada influence dari ya emang Bekasi aja itu tahu kan orang Bekasi gimana. Nah tapi keluarga gue tuh ada beberapa emang dari kayak Sunda, ada yang Jawa. Kebetulan bibi gue orang Sunda, terus nenek gue sendiri tuh orang Jawa, cuman emang karena udah lama di Jabodetabek jadi nggak ada Jawa-Jawanya. Berarti dari satu rumah itu kan banyak, dari satu keluarga lu itu kan banyak kebudayaan. Nah, kalau dari lu nya sendiri tuh masuknya lebih ke melting pot atau salad bowl? Oh karena udah pasti melting pot, karena udah melebur semua, udah jadi satu gitu, karena udah jadi identitas keluarga aja. Jadilah Adli yang baru. Adli yang Membentuk sesuatu yang baru, Adli yang baru. Oke. Jadi ada nggak sih dari kalian yang lebih ke fenomena salad bowl itu? aku salah gol Oh. karena kan aku di sini ngerantau kan dan ketemu kalian yang pasti kalian juga sadar aku logatku masih banyak banget logat. Iya. Benar-benar. Dan terima kasih kalian sudah bisa memahami semua ucapanku ya itu sih salad bowl-nya aku. Tapi siapa lagi? Gak ada emang salad bowl. Melting pot emangnya? Oh berarti kalian salad bowl ya? Aku ke melting pot. Sesuatu yang baru karena aku udah nggak ada Tegal kayaknya. Kenapa? Iya. Berarti yang Jawa kan kalian berdua ya? Iya. Berarti asik sih kan nih. Itu Jawa ternyata beda ya? Aku baru tahu dari kalian, maksudnya ada Jawa halus, Jawa apa tadi? Kalau dia nggak Itu apa bedanya? Jadi itu kalau Jawa Jogja, dia lebih mengutamakan bahasa kromo. Jadi enggak setegas bahasa yang ada di Jawa Timur. Nah, tapi nggak cuma Jawa Timur. Kalau aku sendiri kan aku udah Jawa Tengah ya, dari Tegal. Jadi bedanya itu misalkan nih, kalau Jawa Kromo nih, jenengmu sopo. Kalau aku tuh kayak arane sapa gitu kan. Itu emang kalau misalnya intonasi juga beda sih. Kalau ngapak itu kayak lebih keras. Tapi itu walaupun keras gitu, kita tetap mungkin yang namanya relasi. Jadi lebih ke high context gitu. High context. Oh, high context communication. Bener. High low context kan? Iya, betul. Kita berdua hai. Kalian berdua high. Ya aku juga high sih, walaupun di Minang terkenalnya suaranya lumayan keras kayak Batak mungkin kan. Tapi aku high sih. Emang ada yang kayaknya Indonesia rata high nggak sih? Iya, kayaknya biasanya kayak ramah-ramah gitu kan kalau Indo ya. Ada loh. Ada. Kayaknya Iya nih. kalau dari aku sendiri itu low konteks, karena kalau orang kita itu kalau berbicara dengan orang lain ataupun bertamu itu kayak langsung aja bicara ke intinya, apa kepentingannya datang gitu. Karena kita itu pertama ngargain kalau orang datang itu langsung langsung ngangkat poin dia datang. Karena kalau misalnya lama-lama ntar dianggap kayak ada sesuatu, mau sesuatu. Enggak basa-basi berarti ya. Iya betul. Takut salah paham ya. Aku salah. Iya. Gue juga sebenarnya orang Bekasi itu mix sih antara lo sama Hai. Gue sendiri gue lo, karena contohnya tuh gue kalau di jalan tuh sering berargumen sama orang gitu, apalagi orang yang naik motornya nggak jelas gitu. Terus terang gitu. Nah sebelumnya kan kalian berdua kan ini ya merantau. Iya. Nah gimana sih perkembangan kalian selama perkuliahan ini? Apalagi kan kita di Jakarta kan banyak kebudayaan yang lain. Nah apalagi Jo nih yang dari low context harus beradaptasi ke high context. Konteks ya. Kalau dari aku sendiri mungkin banyak yang diadaptasi ya, yang adaptasi. Salah satunya itu misalnya di kelas kalau misalnya dengerin dosen itu, pertama kali aku ngedengerin dosen itu suaranya halus banget. terus cara tempo ngejelasinnya itu cepat bagi aku. Iya. Nah
Jadi pertama untuk ngatasin hal itu tentunya aku harus sering bertanya dulu pada saat terus sering bertanya, terus tentunya nguatin volume handphone aku kalau ngeliat atau device aku, jadi lebih paham gitu ke penjelasan dosen. Kalau aku udah gitu sih. Kalau aja gimana? Kalau aku apa ya, kalau misalnya cara komunikasi mungkin ya mungkin sama karena masih high ya gitu kan, ya palingan kayak aku masih nggak bisa lo gua gitu loh, masih agak kan kayak mudeng banget kan kalau itu doang. Palingan aku tantangannya adalah kalau misalnya kerja bareng sih, kayak kita kan banyak kerja sama ya, kita kan banyak PJBL, salah satunya juga ini kan PJBL-nya. Susahnya tuh palingan kayak satu kelompok sama orang-orang yang beda cara kerja gitu loh. Contoh kayak kayak gini, respon kayak Adri itu kerjain tugas tuh hampir 1 jam atau kayak sama orang kayak Luni tuh hampir 3 hari udah selesai tugas gitu loh. Kalau aku in the middle kan, aku sebenarnya kayak ya sesuaiin aja sih sebenarnya itu sih. Ngomong-ngomong soal kerja kelompok, jadi keinget ini apa, teori Ned Herman yang kuadran otak itu. Ned Herman itu dia mengungkapkan 4 kuadran otak ya. Ada Gitu. kuadran otak A, B, C, D. Nah katanya kalau misalnya 4 kuadran otak ini bekerja dalam suatu kelompok, itu jadi membangun kelompok itu jadi lebih baik. Oh Nah, gitu ya. Iya, kayaknya dari aku lihat ini kita semua ini punya cara berpikir dan kuadran otak yang berbeda-beda ya. Iya itu setuju kayaknya, karena yang aku tahu kayaknya kita beda-beda semua deh di sini. Aku dominannya C sebenarnya. Jadi A itu data, B itu organize, C itu feels yang memikir perasaan orang, D itu idea. Kalau aku cenderung ke C, jadi aku benar memikirkan relasi banget dan sedikit idea. D, jadi C sama D aku. Kalau aku gabungan B sama C sih kayaknya. Kalau menurut aku, karena kayak kalau B kan nge-organize kerja kelompok itu, terus aku ada juga sedikit Nah, kalau aku D, kalau itu kan creativity ya. bener aku bisa lihat itu. Cocok di desain, di editing gitu. Dan kalau dihubungin ke bahasa, D itu cocoknya di tugas-tugas sastra, penerjemahan sastra, menerjemahkan naskah drama gitu. Kalau aku sendiri mungkin D dan ada sedikit A-nya ya. Karena kalau misalnya D, kalau kita itu kalau di kampung itu sering harus harus perkataan gitu, harus apa? Kita harus pikirannya cepat gitu. Terus ya kalau A mungkin lebih ke kita bicara itu harus berdasarkan apa yang ada, apa adanya gitu. Kayak misalnya tadi bertamu. Kalau gue sendiri gue lebih dominan ke A. Karena gue suka apalagi kan di A tuh kayak harus berpikir secara logis kan. Iya. Terus apalagi harus nyari data dan fakta, karena kan dunia sekarang ya, gue juga sering doom scrolling. Gue ngeliat berita-berita kadang tuh captionnya ngebait gitu, makanya gue harus nyari benerannya gitu, harus nyari faktanya dulu. Nah, terus gue juga ada sedikit D karena gue suka berimajinasi, gue suka mikirin hal-hal yang baru, ide-ide baru, cuman minusnya ada di mager. Berarti bener ya, kita semua beda-beda ya. Iya. Nah, kalian ngerasa gak sih kita cocok aja gitu untuk kerja kelompok? Ya, kita sangat melengkapi. Makanya kita satu semester ini hampir ini dong kan. Bener. Kelompok kita. Berarti kayaknya pengaruh kuadran otak itu dipengaruhi juga ya oleh kayak budaya kita, Iya. cara asuh gitu dan bawaan orang tua gitu. Iya. Tanpa ternyata ada hubungannya semua kan? Iya, bisa dihubungin. Bisa dihubungin. Bisa dihubungkan, menghubungi. Oh iya. Oke, jadi Boleh lah tarik kesimpulan. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin kesimpulan yang aku dapat hari ini itu kita walaupun dari berbeda-beda suku, latar belakang, terus misalnya pun cara berpikir dan kuadran otak kita berbeda-beda, itu bukan sebagai suatu penghambat, ya kan? Itu bukan sebagai suatu penghambat, melainkan suatu kelebihan dari kita masing-masing untuk disumbangkan ke satu kelompok gitu, ya kan? Jadi kita bisa membuat tujuan kita dari satu kelompok itu berhasil bahkan dengan hasil yang lebih bagus. Iya benar. bisa dibilang kita semua setuju aja ya. Iya, setuju aja udah. Oke, jadi udah mau hujan nih. Sampai situ aja. Sampai situ aja. Siapa tahu next ada lagi kan? Iya, tahu. Tuh. Kamu tahu kan? Iya. Oke. Pantun dulu. Ya. Jalan-jalan ke sawah. Jangan lupa ambil kelamang. Kakinya. Sekarang badan sudah lelah, waktunya kita pulang. Dadah.